Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang beriman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan senantiasa melingkupi langkah kita setiap hari. Terima kasih sudah menyempatkan waktu berharga untuk mampir di video ini. Bahwasannya kami katakan dari awal, bahwa sobat tidak datang ke sini secara kebetulan. Ada tangan Allah yang menuntun. Ada skenario yang membuat hati dan jari Anda diarahkan untuk menekan video ini. Bisa jadi inilah momen penting, sebuah tanda bahwa Allah ingin menyampaikan pesan istimewa untuk hati Anda melalui kisah dan cerita yang akan kita bahas bersama sobatku. Judul video ini cukup menggetarkan, heboh 6 tanda aneh di tubuh orang yang rajin tahajud. Nomor 3, bikin bergetar. Mendengar judulnya saja mungkin membuat Anda penasaran sekaligus sedikit terkejut. Apa benar ada tanda aneh yang muncul di tubuh orang yang rajin tahajud? Benarkah itu, atau hanya sekadar cerita? Mari kita telusuri bersama dengan hati yang tulus, pikiran yang tenang, dan semangat yang tinggi. Sebelum masuk ke tanda pertama, mari kita resapi dulu betapa luar biasanya ibadah tahajud. Sholat tahajud adalah ibadah yang dilakukan di saat sepertiga malam. Dunia dalam keadaan sunyi, kota-kota yang biasanya penuh bising kendaraan tiba-tiba hening. Hanya ada suara jangkrik atau detik jam dinding. Pada saat itulah seorang hamba berdiri membasuh wajah dengan air wudhu, lalu menegakkan sholat. Di sepertiga malam itu, ada sebuah keintiman yang tidak tergantikan. Seseorang sedang berbicara dengan Sang Pencipta dalam keadaan paling sunyi, dan di sanalah doa menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih lapang, dan jiwa mendapat kekuatan baru. Nah, saudaraku, tahajud ternyata bukan hanya berdampak pada rohani, ada rahasia besar yang jarang dibahas. Ternyata tubuh fisik juga mendapatkan pengaruh. Ada tanda-tanda tertentu yang muncul seolah tubuh sedang mencerminkan keistimewaan ibadah itu. Inilah yang membuat banyak orang terheran-heran, bahkan kadang merinding ketika mengetahuinya. Mari kita mulai dengan tanda pertama. Ya, namun sebelum saya jelaskan, saya ingin ajak Anda berinteraksi. Jika Anda merasakan energi positif dari video ini, mari kita jadikan tanda sebagai doa bersama agar energi positif tahajud meresap ke dalam hidup kita. Tanda pertama adalah tubuh yang tampak lelah tapi justru penuh energi. Secara logika, orang yang sering bangun malam seharusnya kurang tidur, tubuhnya lesu, wajahnya pucat. Tetapi anehnya, orang yang sering tahajud justru tidak demikian. Walaupun tidur mereka berkurang, ada energi aneh yang memancar dari tubuhnya, setiap hari beraktivitas dengan semangat. Wajah tetap segar, bahkan langkah mereka terasa ringan. Ini tentu membingungkan jika hanya dilihat dari kacamata dunia. Namun, dilihat lebih dalam, ini adalah salah satu bentuk keberkahan. Allah bukan hanya memberikan kekuatan rohani, tetapi juga kekuatan fisik. Tubuh yang justru lelah seperti mendapat energi baru dari Allah. Orang-orang seperti mendapatkan tenaga tambahan yang bukan berasal dari tidur, dikarenakan kedekatan dengan Allah. Bayangkan setiap malam rela meninggalkan tempat tidur, rela mengorbankan mimpi indah, lalu sujud dengan khusyuk. Sangatlah wajar jika Allah memberikan hadiah berupa energi yang sulit diterima akal sehat. Ini rahasia Allah mengapa ulama meski usianya sudah tua, tetap mempunyai stamina untuk terus beribadah karena tubuh mereka diberi kekuatan yang tidak bergantung pada sekadar tidur. Sobatku, fenomena tubuh yang tampak lelah tapi penuh energi, ini bukan sekadar mitos. Banyak penelitian modern yang secara tidak langsung menguatkan hal ini. Riset menunjukkan bahwa orang yang rutin beribadah malam memiliki sistem imun lebih kuat, tekanan darah normal, psikologis lebih baik. Semua itu membuat tubuh menjadi lebih bertenaga meski dari luar tampak sederhana. Mungkin Anda pernah bertemu dengan seseorang yang sederhana dalam hidupnya, tapi wajahnya memancarkan cahaya. Dia tidak kaya harta dan penampilan sederhana, tapi ada sesuatu yang membuat orang betah di dekatnya. Itulah energi spiritual yang tampak dalam fisik, dan salah satu sumber energi itu adalah tahajud. Maka, setelah membahas tanda pertama, mari kita lanjut ke tanda kedua. Sebelum itu, izinkan saya bertanya, pernahkah sobat melihat orang yang wajahnya biasa saja, tidak terlalu tampan atau cantik,
Tapi entah kenapa ada cahaya yang membuatnya enak dipandang. Siapa tahu itu salah satu tanda dari tahajud yang sering tersembunyi. Tanda kedua adalah wajah yang bercahaya. Saudaraku, cahaya yang dimaksud di sini bukan cahaya fisik yang kasat mata, bukan lampu, bukan sinar dari kosmetik, tapi aura yang terpancar dari dalam jiwa. Seseorang yang rajin tahajud, wajahnya tampak teduh, sejuk dipandang, dan menghadirkan rasa damai bagi siapapun yang melihat. Kok bisa demikian? Sebab setiap malam wajah itu disentuh air wudhu. Setiap akan tahajud malam mata itu meneteskan air mata dalam doa. Setiap akan bersujud di atas sajadah. Semua itu meninggalkan jejak, bukan hanya di hati, tapi juga di fisik. Wajah orang yang istiqomah tahajud tak akan kusam. Bahkan dalam usia lanjut tetap memancarkan ketenangan. Itulah karena itu banyak ulama atau orang soleh yang wajahnya bercahaya meskipun tidak memakai perawatan mahal. Karena cahaya itu tidak ada di toko. Cahaya itu hadiah dari Allah. Coba kalian ingat, pernahkah bertemu orang yang sederhana, bahkan tampilan biasa saja, tapi auranya membuat Anda merasa tentram. Itulah tanda wajah bercahaya yang terpancar dari tahajud. Untuk itu, sampai di sini kita renungkan. Jika tahajud mampu memberi pengaruh hingga wajah bercahaya, bukankah itu menjadi motivasi besar bagi kita untuk lebih sering bangun malam? Dunia ini penuh hiruk-pikuk, penuh tekanan, dilema, penuh rasa cemas. Tetapi ada cara sederhana untuk memancarkan energi tentram, yaitu dengan berdiri di sepertiga malam. Sekarang mari kita melangkah lebih jauh ke tanda ketiga. Inilah yang sering membuat orang merinding. Tanda ketiga adalah tubuh yang sering merinding tanpa sebab jelas. Inilah fenomena yang sulit dijelaskan dengan logika. Orang yang rutin tahajud sering mengalami rasa merinding ketika berdoa atau berzikir. Kadang, bulu berdiri, tubuh bergetar, air mata menetes tanpa disadari. Para ulama menyebutnya sebagai reaksi rohani. Saat hati sangat dekat dengan Allah, tubuh ikut merespons. Ada getaran yang muncul dari dalam jiwa, lalu keluar dalam bentuk merinding. Bahkan dalam banyak kisah, rasa merinding adalah pertanda kehadiran malaikat yang sedang mendoakan hamba yang tahajud. Sudahkah Anda mengalami hal itu? Tidak sengaja, tubuh merinding. Padahal tidak ada suara, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Tetapi hati Anda sedang sangat khusyuk berdoa dan tiba-tiba tubuh bereaksi. Jika pernah, bisa jadi itu adalah tanda cinta Allah yang sedang menyentuh hati Anda. Kejadian ini sering membuat orang yang belum terbiasa merasa bingung. Namun bagi mereka yang rajin tahajud, ini adalah pengalaman yang berulang. Merinding bukan karena takut, karena jiwa sedang disentuh oleh sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Inilah tanda yang membuat banyak orang penasaran. Bahkan kadang tidak percaya sebelum mengalaminya sendiri. Sobatku, 3 tanda ini baru awal dari rahasia besar yang akan kita kupas. Ternyata ada 3 tanda lain yang tidak kalah mengejutkan. Bahkan bisa mengubah cara kita memandang ibadah malam. Jadi, tetap di video ini, pembahasan berikutnya. Sebelum kita masuk ke bagian kedua, kami ingin berdoa bersama agar kita semua mendapat kekuatan untuk bangun malam, mendapat keberkahan dalam tubuh, dan mendapat cahaya di wajah. Sebab siapa tahu setelah menonton ini Allah memberi kita kesempatan untuk mendapatkan tanda aneh yang penuh dalam diri ini. Sobatku semua, kita sudah membahas 3 tanda aneh pada tubuh orang yang tekun tahajud di bagian sebelumnya. Tubuh yang tampak lelah namun penuh energi, wajah yang bercahaya meski tanpa polesan dunia, dan tubuh yang sering terasa merinding. 3 tanda itu sudah cukup membuat kita mawas diri. Betapa ibadah malam bukan sekadar urusan hati dan doa, melainkan juga menghadirkan dampak nyata pada tubuh fisik. Tapi perjalanan kita belum cukup. Masih ada 3 tanda lain yang tidak kalah terpanah. Bahkan membuat kita semakin yakin bahwa tahajud adalah jalan spiritual yang benar-benar ajaib. Ayo kita melanjutkan langkah menyelami lebih dalam rahasia tubuh yang disentuh keberkahan tahajud. Namun, agar menjadikan malam kita saksi sujud penuh cinta, dan tubuh kita cerminan rahmatnya. Sekarang mari kita masuk ke tanda keempat. Tanda keempat adalah tubuhnya ringan dalam beribadah tapi berat untuk bermaksiat. Sobatku,
Tubuh manusia biasanya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Agar kita merasa malas untuk berdiri sholat, merasa berat untuk membaca Al-Quran, merasa enggan untuk sekedar berwudu. Sebaliknya, tubuh terasa sangat respon ketika diajak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Duduk berjam-jam menonton hiburan terasa ringan. Tapi berdiri 5 menit untuk sholat terasa berat. Inilah fitnah kehidupan. Inilah ujian yang kita alami setiap hari. Namun anehnya bagi orang yang rajin tahajud keadaannya justru terbalik. Tubuh mereka terasa ringan untuk beribadah. Bahkan, ketika kantuk datang, langkah mereka menuju sajadah tidak ada beban. Seseorang terbiasa melawan rasa malas, terbiasa menaklukkan hawa nafsu, hingga akhirnya tubuh mereka menjadi ringan untuk ibadah. Ada semacam magnet yang menarik tubuh mereka untuk terus dekat dengan ketaatan. Seakan tubuh itu sudah terbiasa diprogram untuk tunduk. Sementara ketika ada ajakan maksiat, tubuh mereka justru terasa berat. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ada pagar gaib yang menahan. Hati mereka menolak, jiwa mereka tidak sudi dan tubuh pun enggan bergerak. Peristiwa ini bukan sekadar sugesti. Kebiasaan, orang yang melatih dirinya bangun malam akan terbiasa melawan rasa malas. Dan latihan itu berimbas pada siang hari. Apabila orang lain mudah tergoda oleh kenikmatan sesaat, ahli tahajud lebih mudah menahan diri. Hati nurani sudah dilatih untuk tidak selalu mengikuti nafsu, melainkan tunduk kepada kehendak Allah. Sobatku, bukankah ini aneh, tapi indah? Tubuh manusia yang sejatinya lemah bisa, untuk rezeki sendiri bukan dikaitkan dengan uang semata, namun masih banyak. Di antaranya seperti mendapatkan makanan, pasangan hidup yang baik, juga anak yang soleh dan solehah. Adapun untuk meraih rezeki, tentu kita harus berusaha terus-menerus. Dan kerja keras selain itu kita juga senantiasa berdoa, dan tak lupa selalu menjalankan amalan yang telah diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, untuk itu apa saja amalan-amalan tersebut, agar kita mudah dibukakan pintu rezeki. Tahajud anehnya punya kekuatan batin yang ampuh. Dalam menghadapi masalah dengan lebih tenang, lebih sabar menghadapi ujian. Tubuh mereka seolah kebal terhadap penyakit batin. Bukan berarti mereka tidak pernah sedih. Mereka juga manusia, tapi kesedihan mereka cepat hilang. Karena setiap malam, punya tempat untuk menumpahkan air mata, mereka tidak memendam beban sendirian, melainkan menitipkannya kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu yang membuat jiwa mereka lebih sehat. Banyak penelitian membuktikan bahwa orang yang terbiasa bangun malam untuk berdoa memiliki tingkat stres lebih rendah, suasana hati lebih tahan, tubuh lebih kuat. Semua itu tidak lepas dari hubungan batin yang kuat dengan Sang Pencipta. Tubuh mereka menjadi rumah bagi ketenangan. Bahkan orang lain yang berada di dekat mereka ikut merasakan energi itu. Dan berikut ini tanda aneh yang paling menakjubkan. Karena di tengah dunia yang penuh kegelisahan, tubuh ahli tahajud tetap kokoh, tidak mudah goyah, tidak mudah runtuh. Sobatku, 6 tanda ini jika direnungkan, akan membuat kita sadar tubuh bukan hanya sekadar daging dan tulang. Tubuh juga mencerminkan kedekatan rohani. Ketika hati dekat dengan Allah, tubuh ikut berubah. Energi positif yang mengalir dari tahajud akan meninggalkan bekas baik di wajah, di langkah, di lisan, maupun di jiwa. Sekarang saya ingin ajak Anda kembali berinteraksi. Sobatku, bagian kedua ini membawa kita semakin dekat dengan pemahaman bahwa tahajud bukan hanya ibadah sunnah, tetapi sebuah rahasia besar yang bisa mengubah hidup. Namun, perjalanan kita belum selesai. Masih ada satu bagian lagi, bagian ketiga yang akan membawa kita pada pemahaman lebih dalam terkait tanda-tanda ini dengan kehidupan nyata dan mengungkap makna spiritual di baliknya. Karena itu, tetaplah bersama saya di bagian ketiga. Ayo kita melihat bagaimana tanda-tanda ini bukan sekadar fenomena aneh, melainkan juga pertanda cinta Allah yang begitu besar. Kita akan menutup dengan sebuah kesimpulan yang bisa menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Jadi jangan berhenti di sini. Mari kita lanjutkan perjalanan rohani ini. Sobatku semua, kita sudah bersama-sama menyingkap 6 tanda aneh pada tubuh orang yang rajin tahajud. Tubuh yang tampak lelah tapi justru penuh energi. Wajah yang bercahaya, tubuh yang sering merinding.
Tubuh yang ringan dalam beribadah namun berat untuk bermaksiat. Lisan yang doanya mustajab, serta jiwa yang tahan dari banyak penyakit batin. 6 tanda ini bukan sekadar catatan teori, melainkan kenyataan yang banyak dialami oleh para pecinta tahajud di sepanjang malam. Namun sekarang mari kita renungkan. Mengapa Allah memilih untuk menampakkan rahasia tersebut? Dan apa pesan besar yang tersembunyi di dalamnya? Pertama-tama kita harus memahami satu hal penting. Tubuh manusia adalah cermin jiwa. Apa yang dilakukan jiwa di dalam akan tercermin pada tubuh di luar. Jika jiwa sering gelisah, tubuh pun tampak lelah. Jika hati sering marah, wajah pun tampak kusam. Apabila sering dekat dengan Allah, tubuh pun ikut memancarkan ketenangan. Oleh sebab itu mengapa ahli tahajud memiliki tanda-tanda fisik yang berbeda? Karena jiwa mereka terbiasa berkomunikasi dengan Allah di malam yang sunyi. Jiwa mereka dibasuh oleh air wudhu, dibersihkan oleh zikir, dikuatkan oleh sujud, dan apabila jiwa itu sehat, tubuh pun ikut sehat. Sobatku, pernahkah kamu melihat orang yang wajahnya bercahaya lalu merasa nyaman hanya dengan menatapnya? Itu bukan hal kebetulan, itu adalah pancaran rohani. Itulah bukti bahwa jiwa yang dekat dengan Allah mampu memancarkan kekuatan yang mempengaruhi sekitar. Bayangkan seseorang rutin malam bangun untuk sujud. Dia mungkin lelah tapi wajahnya damai. Dia mungkin tidak banyak bicara tapi lisannya penuh doa. Dia mungkin tidak kaya harta, tapi tubuhnya kuat menghadapi cobaan. Semua itu adalah bukti cinta Allah yang menetes pada tubuhnya. Sekarang mari kita renungkan lebih dalam tanda ketiga. Tubuh yang sering merinding tanpa sebab. Bukankah ini pertanda bahwa badan juga punya cara untuk memberi sinyal ketika jiwa sedang disentuh oleh tangan Allah? Bulu kuduk berdiri bukan karena takut pada makhluk, melainkan karena ruh sedang menyentuh sesuatu yang tinggi. Tubuh menjadi saksi bahwa hati sedang dekat dengan Sang Pencipta. Peristiwa ini sering dialami oleh para ulama dan orang soleh. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa ketika ayat-ayatnya dibacakan, kulit orang beriman merinding, lalu hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Jadi rasa merinding itu adalah tanda nyata yang dijelaskan dalam kitab suci. Bayangkan saja betapa istimewanya tubuh seorang ahli tahajud. Dia tidak hanya berfungsi sebagai jasad, tapi juga wajahnya bercahaya, kulitnya merinding, lisannya berdoa. Tubuhnya berenergi. Semua itu bukan kebetulan, tetapi pertanda bahwa Allah sedang menjaganya. Sobatku, tanda keempat juga sangat dalam maknanya. Tubuh yang ringan untuk ibadah dan berat untuk maksiat menunjukkan bahwa Allah sedang melindungi. Betapa banyak orang yang ingin rajin ibadah tapi berat. Ingin sholat tepat waktu tapi langkahnya lambat. Ingin membaca Al-Quran tapi tangannya berat meraih mushaf. Itu semua adalah ujian. Sedangkan ahli sholat malam, tubuhnya justru ringan karena setiap malam dia sudah terbiasa melawan rasa malas. Tubuhnya sudah terlatih untuk tunduk. Maka pada siang hari tubuhnya lebih mudah diarahkan menuju ketaatan. Sebaliknya, tubuhnya berat ketika ada peluang dosa seakan ada magnet yang menahan. Inilah perlindungan Allah yang jarang diberikan kepada semua orang. Sobatku, mari kita masuk ke makna tanda kelima. Doa yang terkabul. Doa ahli tahajud tidak sama dengan doa biasa. Sebab doa itu dipanjatkan dengan penuh pasrah, penuh harap, penuh tangis. Tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan. Maka tidak heran jika doa itu lebih cepat naik ke langit. Bayangkan saja ketika dunia sedang tidur ada satu hamba yang bangun. Itulah sebabnya doa di malam hari sering menembus langit karena ia dipanjatkan pada waktu paling istimewa. Sobatku, jika Anda punya hajat besar jangan remehkan tahajud. Jika Anda punya masalah berat jangan tinggalkan tahajud. Karena tubuh ahli tahajud sudah terlatih untuk menjadi jalan doa yang kuat. Dan terakhir, mari kita dalami tanda keenam. Tubuh yang tahan dari banyak penyakit batin. Ini adalah tanda yang sangat berharga di zaman modern. Kita hidup di zaman digital. Banyak orang tampak bahagia di luar, tapi hancur di dalam. Banyak yang sibuk mengejar materi tapi kehilangan ketenangan. Banyak orang yang kuat secara fisik tapi rapuh secara jiwa. Mereka punya benteng batin. Setiap malam, mereka menumpahkan beban kepada Allah. Punya tempat untuk curhat, punya waktu untuk meredakan stres.
maka tubuh mereka menjadi lebih tahan, hati mereka lebih sabar, pikiran mereka lebih jernih. Sobatku, inilah makna besar. Semuanya adalah bukti bahwa tahajud benar-benar mengubah karakter jiwa. Sekarang mari kita tarik benang merah. Apa pesan yang ingin Allah sampaikan lewat tanda-tanda ini? Pesannya adalah, Allah ingin menunjukkan bahwa tahajud adalah jalan cinta. Tahajud bukan sekedar ibadah sunnah, tetapi sebuah bukti cinta antara hamba dan ilahi. Ternyata cinta itu selalu menampakkan jejak. Jejak cinta Allah pada hambanya terlihat lewat tubuh yang bercahaya, jiwa yang kuat, doa yang mustajab, dan wajah yang berseri. Sobatku, jika mengetahui semua tanda ini, lalu hati Anda bergetar, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Bisa jadi itu adalah panggilan. Bisa jadi Allah sedang memanggil hati untuk lebih sering bangun. Betapa beruntungnya mereka yang tubuhnya diberi tanda oleh Allah. Betapa beruntungnya selalu diberi kesempatan sujud di sepertiga malam. Bukankah kita semua ingin tubuh kita bercahaya, doa kita dikabulkan, hati kita tenang? Sekarang kami ajak Anda untuk satu kali lagi berinteraksi. Doa agar Allah memberi kekuatan kepada kita semua. Karena kita masih harus merangkum semuanya dalam sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang akan membuka mata hati kita, membuat kita sadar bahwa tahajud bukan hanya amalan kecil, melainkan kunci menuju kedekatan dengan Allah. Maka tetaplah bersama kami, kita akan melangkah ke bagian terakhir. Kesimpulan, yang panjang menyentuh dan semoga mampu menjadi cambuk bagi diri kita untuk bangun malam mulai hari ini juga. Sobatku, ilmu langit yang dirahmati Allah. Tibalah, kita pada bagian penutup dari perjalanan panjang. Kami membahas tentang tanda-tanda aneh yang muncul pada tubuh orang yang rajin tahajud. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena masih setia bersama kami hingga akhir. Ini bukan kebetulan melainkan pertanda bahwa hati Anda memang sedang dipanggil untuk memahami lebih dalam rahasia agung dari ibadah malam. Dari awal kita sudah sama-sama menyadari bahwa tahajud bukan sekadar sholat di tengah malam. Tahajud adalah rahasia besar yang Allah simpan bagi hamba-hamba pilihan. Ibadah ini bukan hanya membentuk spiritualitas yang mendalam, tetapi juga menghadirkan pengaruh nyata pada fisik, wajah, tubuh seseorang. Itulah mengapa tanda-tandanya bisa terlihat meski sulit dijelaskan dengan logika biasa. Di 3 bagian sebelumnya kita sudah menelusuri bagaimana tanda-tanda itu hadir. Ada yang berupa pancaran wajah yang berbeda. Ada pula kekuatan tubuh yang tidak sesuai dengan ukuran normal manusia. Kini kita ambil kesimpulan, mari kita rangkum kembali. Lalu kita kaitkan dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Karena tanda-tanda itu bukan sekadar teori, melainkan pesan nyata bahwa Allah menolong hambanya yang bangun di malam. Sobatku, mari kita tarik napas sejenak. Rasakan dalam hati bagaimana luar biasanya kalau Allah sendiri yang menyingkapkan rahasia energi malam kepada kita. Ketika dunia sedang tertidur lelap, Anda justru berdiri menghadapnya, mengangkat tangan, meneteskan air mata, lalu menyampaikan segala keluh kesah yang mungkin tidak pernah Anda sampaikan kepada siapapun. Dari situ Anda bukan hanya mendapatkan ketenangan, tetapi juga perlindungan yang terlihat nyata pada diri kita. Sebagai hamba yang selalu mengutamakan cinta kepadanya di atas segala hal. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat silakan bagikan kepada orang-orang terdekat. Siapa tahu satu orang yang tersentuh hatinya bisa menjadi sebab turunnya kebaikan besar bagi sobat. Dan jangan lupa untuk selalu kembali ke video ini. Karena masih banyak rahasia kehidupan yang akan kita ungkap bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.